Selamat malam teman-teman. Masih tentang mobile fotografi. Kali ini saya akan membicarakan mengenai street fotografi dengan ponsel. Dan selain itu saya juga akan menunjukkan bagaimana saya mengedit foto-foto tersebut di dalam aplikasi ponsel. Baiklah, street fotografi. Saya rasa tidak ada definisi baku tentang street fotografi. Apabila Anda dan teman-teman semua bertanya kepada orang yang mendalami street fotografi ini, tentu akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Beberapa street photographer akan menjawab bahwa street fotografi itu adalah merekam emosi dan ekspresi orang. Sementara yang lain barangkali akan menempatkan penekanan lebih pada lingkungan perkotaan. Namun saya berkeyakinan bahwa street fotografi yang berhasil adalah foto-foto yang mampu menangkap ekspresi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mendokumentasikan kondisi manusia tersebut ke dalam gambar dua dimensi, yang dengan foto tersebut mampu menceritakan kepada pemeriksanya. Pada umumnya, street fotografi dilakukan dengan candid, mengabadikan momen-momen yang kadang sangat spontan, tidak terprediksi, juga bukan hasil rekayasa. Membiarkan adegan itu bermain tanpa mengganggunya. Barangkali itu uniknya genre ini. Sangat dekat mungkin dengan dokumentari fotografi. Baiklah, saya akan coba menunjukkan beberapa foto tentang street fotografi yang saya buat melalui ponsel. Ini salah satu foto dari stasiun Tanjung Priok. Tempat ini cukup terkenal. Bisa dikatakan bahwa tempat ini merupakan spot sejuta umat. Jadi begitu banyaknya orang mengabadikan tempat ini, hunting foto maupun jalan-jalan untuk foto-foto. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang favorit. Beruntung ketika saya berada di sana, ada seorang anak kecil yang bermain bola ini. Barangkali ini yang akan membedakan foto yang dimiliki teman-teman dengan foto ponsel saya ini, di mana ada seorang anak yang bermain bola di kejauhan. Kalau boleh saya sedikit jauh ke belakang untuk melihat sejarah fotografi. 1878 ini high speed photograph baru diketemukan. Sebelumnya sangat sulit mengabadikan momen-momen yang bergerak. Di tahun ini kemudian fotografer bisa melakukannya. Kita melompat ke bab berikutnya. Sebelumnya kamera bisa dikatakan sangat besar, juga film. Kemudian terjadi inovasi yang cukup signifikan ini di tahun 1888 dengan adanya roll film. Kemudian disusul dengan 1890 ketika Kodak meluncurkan Kodak Brownie. Ketika sebelumnya fotografi hanya didominasi oleh fotografer-fotografer profesional di studio-studio, kemudian setelah adanya Kodak Brownie ini mendadak banyak orang memotret di jalanan. Saya membayangkan sama seperti sekarang ketika kita menemukan gadget yang cukup ringan, simple, semacam mirrorless, juga ponsel, maka tidak heran kemudian street fotografi ini menjadi begitu bergairah. Street fotografi lebih ke soal merespon situasi, lebih soal merespon keadaan. Jadi semacam foto ini saya ambil melalui ponsel juga. Ketika saya melihat sebuah dinding yang mempunyai pola garis yang sangat teratur, ini sangat menarik. Ditambah seorang pelayan yang lewat di tangga di balik dinding itu. Saya banyak menggunakan ponsel dan juga street fotografi untuk melatih mata saya, melatih intuisi saya, karena memang fotografi lebih banyak tentang art of seeing, bagaimana fotografer itu melihat. Dari mungkin yang sederhana, dari mungkin yang sehari-hari kita ketemui, pasti ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang cukup cantik dan indah untuk diabadikan lewat foto. Selain pengetahuan tentang fotografi tentu saja, baik itu meliputi tentang pencahayaan, komposisi, dan sebagainya,
Hal yang terpenting bagi mobile photographer yang harus diperhatikan adalah mengenali device Anda, juga mengenali aplikasi Anda. Device dan aplikasi tentunya mempunyai fitur-fitur yang menarik dan juga tentu ada kekurangan-kekurangannya. Dengan mengetahui kedua hal tersebut akan sangat membantu fotografer untuk bisa memaksimalkan device maupun aplikasi yang dia miliki. Foto ini saya ambil dengan kamera ponsel saya lama, di mana resolusinya tidak sebagus sekarang. Jadi sangat tidak mungkin saya mengharapkan sebuah ketajaman gambar maupun respon yang bagus terhadap cahaya yang rendah. Namun demikian, ponsel bisa menyajikan sebuah imaji yang unik. Grainy yang ada bukan lagi sebuah kekurangan, bahkan menjadi sebuah keunikan tersendiri. Ada satu quotes yang saya suka. Poinnya adalah fotografi merupakan art of observation. Di sini bagaimana kita mengeksplor sebuah objek maupun keadaan. Tanggung jawab seorang fotografer untuk mencari sesuatu yang menarik di tempat yang mungkin biasa-biasa saja. Situasinya mungkin sehari-hari atau sangat mungkin sering kita ketemui. Dan di sini menjadi tantangan seorang fotografer untuk mencari hal-hal yang menarik tersebut. Suatu ketika saya jalan-jalan di sebuah hotel di Jakarta, melewati lorong ini, dan dengan spontan saya merasa ini cukup artistik, dengan cahaya yang cenderung datar, kontras yang cenderung rendah, tapi saya pikir ini akan menjadi foto yang menarik. Kemudian saya abadikan lewat kamera ponsel ini. Menariknya street photography yaitu sangat dekat dengan keseharian kita. Jalan-jalan yang tiap hari mungkin kita lalui, tempat-tempat yang mungkin setiap hari saya kunjungi. Jadi tidak memerlukan effort khusus untuk melakukan fotografi ini. Suatu ketika saya melewati Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta. Saya berada di dalam busway. Waktu itu hujan, jadi ada rintik-rintik air di kaca bus tersebut. Kemudian saya melihat ke patung selamat datang yang warna-warni dengan cahaya yang menarik. Ini merupakan street portrait. Sebenarnya merupakan bagian dari salah satu penugasan saya. Saya sebenarnya memotret dengan kamera profesional, kemudian saya meluangkan waktu untuk bermain-main dengan HP. Saya gunakan teknik mosaiking. Saya foto beberapa gambar, beberapa frame, kemudian saya padukan menjadi foto ini. Setidaknya hal-hal semacam ini bisa sedikit mengobati kita dari kejenuhan dengan foto-foto yang mungkin sangat sering kita buat. Jadi sebuah hiburan tersendiri bermain dengan ponsel dan juga mencoba sesuatu yang baru. Pada suatu masa saya pernah harus menggunakan busway setiap harinya untuk beberapa saat untuk menuju ke kantor. Naik busway itu sangat dilematis, terutama bagi pria macam saya. Kalau dapat tempat duduk, dilihatin ibu-ibu, ya kan. Kalau berdiri, capek, ya kan. Kemudian saya berpikir untuk memanfaatkan waktu luang tersebut untuk sambil melakukan street photography. Atau kalau beberapa teman nyebutnya nyetrit lah gitu. Cukup menarik dan foto-fotonya juga bagi saya banyak yang di luar dugaan. Memang kita harus meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk melihat hal-hal yang menarik. Hal yang menjadi masalah ketika kita melewati hal-hal yang sangat biasa kita lewati dan juga biasa kita lalui yang berasa sehari-hari ini adalah kehilangan daya tarik kita.
Barangkali suatu yang menarik berada dekat kita, tapi karena kita tidak terlalu perhatian, karena merasa itu terlalu biasa-biasa saja, akhirnya hal itu terlewat. Dan hal itu yang ingin saya asah terus melalui street fotografi dengan ponsel ini. Foto pertama, tentu teman-teman tahu ini ketika teman-teman melihat di pintu ketika jam penuh, maka orang-orang akan berdesakan di pintu ini. Yang di bawah adalah foto para penumpang yang menunggu busway di shelter. Ini saya ambil waktu pagi ketika cahaya bisa dibilang cukup menarik. Ukuran yang kecil dari ponsel, kemudian akrabnya ponsel bagi semua orang, itu menjadi kelebihan tersendiri ketika melakukan street fotografi ini. Hal ini membuat orang-orang tidak terlalu acuh dengan keberadaannya. Kita bisa sedikit bebas menggunakannya tanpa orang lain merasa terintimidasi. Barangkali hal itu salah satu kelebihan ponsel yang begitu terasa dibanding dengan device ataupun kamera-kamera yang lain. Di sini mereka tidak merasa terganggu ketika saya memotret, walau tentunya saya melakukannya dengan sedikit sembunyi-sembunyi. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan membuat foto street fotografi ini menarik. Ini salah satunya adalah decisive moment. Ini saya pinjam dari master fotografi yang cukup terkenal, Bresson. Decisive moment bisa diartikan sebagai momen kulminasi. Maksudnya di sini bahwa ada suatu momen tertentu di mana semuanya berada di kondisi puncak. Barangkali kalau kita terlewat 1 detik pun, maka momen itu akan berlalu. Kita tidak mendapatkannya. Ketika suatu saat saya berada di shelter busway, saya melihat jendela yang pecah. Saya kurang tahu karena apa, tapi bagi saya ini sangat menarik dengan tekstur bekas pecahannya itu. Kemudian saya menunggu sesuatu yang lewat dan ternyata ada bajai yang lewat. Dan di sini kalau saya terlambat maka tentunya akan terlambat pula mendapatkan gambar ini. Atau barangkali gambar ini tidak akan tercipta. Ini salah satu hal yang membuat foto street menjadi menarik. Duduk berdiam sambil menunggu sampai tempat tujuan barangkali itu merupakan sesuatu yang biasa bagi penumpang sebuah angkutan umum. Di sini saya coba melihat dengan kacamata lain bahwa hal yang biasa ini menarik. Bagaimana mereka berekspresi, ada yang datar, ada yang menerawang, ada yang melamun, ada yang sibuk membaca koran, sibuk main HP, ada yang bosan. Itu hal yang menarik. Dan itu bisa diketemui siapa saja, saya maupun Anda. Seorang fotografer, tidak hanya street photographer saja saya kira, dituntut untuk bisa invisible. Di sini maksudnya Anda ada tapi tidak terlalu dipedulikan oleh orang lain. Tidak menarik perhatian. Kegiatan Anda tidak mengganggu orang lain. Saya membayangkan semacam cara kerja ninja mungkin. Bila teman-teman tahu ninja, dia cenderung bekerja dengan diam-diam dan menyelesaikan misinya, tanpa orang lain kadang menyadarinya. Pada suatu pagi, saya bertemu momen ini. Cukup menarik melihat beberapa penumpang ikut membaca salah satu koran. Dan di sini saya dituntut untuk invisible juga. Selain decisive moment, ada hal lain yang bisa membuat foto street menjadi menarik, yaitu kemampuannya bercerita. Tidak semua foto bisa bercerita, tidak semua gambar bisa memberikan sesuatu informasi.
Apabila sebuah gambar bisa memberikan informasi, tentunya ini akan menjadi sebuah nilai tambah dari sebuah foto street. Di sini saya ingin bercerita tentang seorang ibu yang menunggu di tengah hujan. Hujan bisa dibaca dari jendela yang basah dengan rintik-rintiknya dan dia sedang menggendong. Jadi sedikit ada drama di sini antara rakyat kemudian juga transportasi, jadi semacam itu. Jika teman-teman melihat objek menarik, saya sarankan untuk berhenti dan memotretnya, karena bisa jadi setelah itu penyesalan yang ada. Ketika saya melewati sebuah jendela di shelter busway, saya melihat rintik-rintik ini dan saya kira ini cukup menarik dengan melihat siluet orang-orang yang menyeberang. Dalam fotografi beberapa momen memang terjadi begitu cepat dan kita dapat. Tapi di momen ini kemudian saya harus menunggu semacam itu karena ketika pertama saya melihatnya tidak ada orang yang lewat. Kemudian ada orang yang lewat satu. Berikutnya baru ada orang yang lewat lebih dari satu, dan saya kira ketika lebih dari satu akan semakin menarik. Foto yang bawah adalah foto jembatan busway yang saya foto di waktu pagi dengan background beberapa gedung di belakangnya. Setidaknya menunjukkan itu Jakarta. Kemudian yang foto yang di atas saya ambil ketika malam. Itu sedikit cerita nyetrit saya di busway. Saya namakan ini Transjakarta Live karena setidaknya menunjukkan kehidupan di bus Transjakarta. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan editing dan juga melakukan treatment untuk foto-foto tersebut. Teman-teman semua, saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan editing dalam ponsel. Di sini nanti saya akan menggunakan Snapseed karena saya ingin mengubah beberapa foto menjadi hitam putih. Beberapa foto memang kadang berhasil saya kompos dan sudah jadi saat pemotretan. Tapi beberapa foto saya harus memotret beberapa kali untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau di sini teman-teman lihat, ini memang saya mendapatkan satu frame itu dan saya merasa cukup dengan hal itu. Ada juga ini, saya tidak melakukan editing lagi, saya menyajikan apa adanya karena saya merasa itu sudah cukup dari hasil pemotretan di ponsel. Apabila teman-teman mendapati situasi yang mengharuskan memotret beberapa kali untuk mendapatkan hasil maksimal, saya menganjurkan teman-teman untuk tidak terlalu pelit untuk memotret. Jadi belum tentu frame pertama itu terbagus atau terbaik yang Anda dapatkan. Seperti yang foto Tanjung Priok yang saya tunjukkan sebelumnya. Saya memotret beberapa frame. Ini frame pertama, kemudian ini frame kedua, ini frame ketiga, ini frame keempat. Dan rasanya momen terbagus jatuh di frame keempat ini, dikarenakan posisi anak yang jelas bermain bola. Jadi ini manfaatnya kita memotret beberapa frame untuk satu adegan ya, sehingga kita bisa mendapatkan kondisi puncaknya atau peaknya dari sebuah gambar. Demikian juga dengan anak-anak tadi. Saya tidak tahu kapan momen terbagusnya dia, tapi dari wajah busanya bisa terlihat. Tapi dari frame sebelumnya, frame pertama malah yang terbagus karena menunjukkan bagaimana dia begitu bosannya di
busway. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana saya mengedit foto di aplikasi. Saya akan menggunakan Snapseed kali ini karena saya ingin merubah beberapa foto dari warna menjadi hitam putih. Ini teman-teman yang lihat, ini file aslinya sudah mendekati hitam putih sebenarnya, tapi saya ingin lebih ke hitam putih. Saya akan menuju ke Snapseed. Dalam Snapseed ini ada tool black and white. Saya akan mencoba ke situ. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa memilih bagaimana ada beberapa pilihan: kontras, bright, dark. Ini saya lebih suka ke yang dark, walaupun saya akan memodifikasi sedikit tentang brightness-nya. Jadi teman-teman bisa memodifikasinya dengan menggerakkan jari ke kanan atau ke kiri. Teman-teman bisa melihat kalau saya jadikan ke kanan akan semacam ini, ke kiri semacam ini. Saya akan mengurangi sedikit. Oke, saya cukupkan. Kemudian saya akan mencoba pemfilteran di sini. Menariknya dari Snapseed di hitam putih, ada beberapa filter yang disediakan. Saya pencet gambar filter. Ada beberapa pilihan, ada red, ada blue, green, kemudian blue. Orange ini lebih menarik sehingga tekstur langit menjadi lebih terlihat. Berapa saya menggunakan 32, jadi saya akan lihat dan saya akan memberikan porsi langit lebih banyak sehingga pepohonan di bawah jadi tidak terlalu banyak. Ini salah satu cara pengeditan sederhana yang sering saya lakukan. Baik, saya akan menuju ke file lain. Ini salah satu foto street juga yang saya ambil di Kebun Raya Bogor. Secara personal saya menyukai foto hitam putih dengan alasan kesederhanaannya. Membuat foto hitam putih bukan berarti karena cuaca jelek atau yang lainnya, tapi memang beberapa foto memang ditujukan ke hitam putih. Semacam ini kalau warna gitu mungkin tidak akan terlalu menarik, tapi kalau teman-teman nanti sering memotret akan bisa membayangkan bahwa nanti foto ini jika dijadikan hitam putih akan menarik. Kita lihat. Saya di sini ke tools, sama menuju ke black and white. Di sini ada beberapa pilihan: kontras, bright, dark. Saya rasa dark cukup menarik. Kembali saya menuju ke detail. Saya ingin menambah struktur dari beberapa garis itu sehingga lebih. Saya jarang menggunakan ini terlalu banyak karena takut terlalu banyak akan merusak dari pixel yang ada dari ponsel, karena memang filenya kecil. Saya menuju cropping untuk sedikit merapikan komposisinya. Di sini saya masih ingin square. Saya akan mencoba mengurangi bagian putihnya dan meletakkannya di tengah-tengah dari objek itu, hampir di tengah. Saya coba menuju tune image sehingga saya agak sedikit mengurangi brightness yang ada. Dan mengurangi shadow yang ada. Saya juga akan menambah sedikit
vignette di bagian foto ini. Jika teman-teman juga suka akan frame, di sini juga ada. Kita menuju frame. Bisa, beberapa orang suka menggunakan frame, ada beberapa pilihan yang cukup menarik untuk menjadikan frame dari foto ini. Ini sebelum, setelah pengeditan. Saya rasa jauh menarik untuk hitam putih. Berikutnya saya akan menunjukkan pengeditan lain. Ini juga satu bagian dari Transjakarta Live. Ini saya ambil pagi, saya melihat ada yang menarik dari cahaya pagi yang masuk lewat jendela. Saya akan coba membuat foto ini menjadi hitam putih seperti tadi. Oke. Saya menuju tool, menuju black and white. Oke, di sini saya ambil dark, ada bright, ada kontras. Oke, saya akan memakai kontras di sini. Untuk komposisi akan melakukan sedikit pengeditan dan sedikit rotasi. Saya akan ke rotasi tersebut. Mungkin kurang lazim, tapi saya ingin foto ini miringnya sesuai dengan cahaya yang masuk. Oke, sekian. Saya juga akan melakukan cropping. Masih sama, saya pakai 3:2. Saya akan mengurangi bagian putih di kanan. Saya kira hal semacam ini yang saya inginkan. Melihat kontrasnya cukup bagus, warna kulit bapaknya juga sudah saya cukupkan. Sekian dulu untuk kali ini. Apabila ada sesuatu yang salah atau teman-teman punya pendapat lain, silahkan menuju kolom komentar untuk kita saling berdiskusi. Dan apabila tayangan ini dirasakan bermanfaat, jangan lupa kasih tahu teman-teman kalian. Sampai jumpa.